berdoa, saudara-saudara. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Ajarlah kami akan jalan-jalan Tuhan, supaya kami boleh berjalan di dalamnya. Perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini masih menjadi misteri buat kami. Tetapi satu hal kami tahu, sepanjang kami berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kami akan mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami di tahun ini. Bapa, biarlah kiranya Engkau berfirman sekali lagi kepada kami, dan buatlah kami menangkap dengan jelas apa yang secara khusus Tuhan mau ajar kepada kami pada hari ini. Bersabdalah kepada kami rindu Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Saudara, di luar sana udaranya hujan, cukup dingin, tapi biar kiranya kita tetap bersemangat di dalam beribadah pada pagi hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Ester, patsalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 22. Kitab Ester, patsalnya yang pertama, cukup panjang bacaan kita, ada 22 ayat. Kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Ester 1, ayat 1 sampai ayat 22. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di Puri Susan, pada tahun ketiga pemerintahannya, Raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, dan pembesar daerah hadir di hadapan Raja. Di samping itu, Raja memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak selama berhari-hari sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, Raja mengadakan perjamuan selama 7 hari lagi bagi seluruh rakyatnya yang berada di Puri Susan, dari orang besar sampai orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ, tirai-mirai dari kain linen, kain mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali linen halus dan ungu muda, bergantung pada gelang-gelang perak di tiang-tiang marmer putih. Ranjang-ranjang emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, lapisan kerang mutiara, dan batu berharga lainnya. Minuman dihidangkan dalam cawan emas beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layaknya bagi raja. Aturannya ialah minum tidak dibatasi, karena itulah yang ditetapkan raja kepada semua pelayan istana, supaya mereka melayani menurut keinginan setiap orang. Juga Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasweros. Pada hari ke-7, ketika hati Raja riang gembira karena minum anggur, Raja bertitah kepada Mehumam, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros,
supaya mereka membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat dan para pembesar, sebab sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap sesuai dengan titah raja yang disampaikan oleh para sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan menyala-nyala murkanya. Lalu raja bertanya kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat dengan raja ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan mempunyai kedudukan tertinggi di kerajaan. Tanya raja, apa yang harus dilakukan terhadap Wasti menurut undang-undang, karena ia tidak melakukan titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh para sida-sida? Jawab Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Ratu Wasti sudah bersalah, bukan saja kepada raja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa di seluruh daerah Raja Ahasveros. Sebab kelakuan ratu itu akan diketahui semua perempuan, sehingga mereka tidak akan menghiraukan suaminya. Ketika diceritakan orang, Raja Ahasveros menitahkan supaya Ratu Wasti dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar kelakuan ratu itu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jika baik menurut raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros, dan raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja terdengar di seluruh kerajaannya yang sungguh besar itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, baik orang besar maupun orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Lalu raja bertindak sesuai dengan usul Memukan. Raja mengirim surat ke seluruh daerah kerajaan, setiap daerah menurut tulisannya dan setiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara dalam bahasa bangsanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan saja membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah di minggu yang kedua di tahun yang baru ini adalah belajar menghargai. Saudara, menghargai itu berarti melihat dan mengakui adanya nilai yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu. Dan karenanya kita akan bersikap hormat atau respect dan apresiatif terhadap orang atau sesuatu itu. Saya pakai contoh, saudara-saudara. Misalnya kita bicara tentang menghargai orang yang usianya lebih tua. Saudara, ketika bicara tentang menghargai orang yang lebih tua, kita melihat bahwa usia yang lebih tua atau senior itu merupakan nilai mulia yang patut untuk dihargai. Jadi kita melihat ada faktor nilai mulia, yaitu usia senior pada diri orang itu. Dan karenanya saudara-saudara, ketika kita melihat ada nilai pada diri orang itu, kita akan bersikap hormat. Kita akan menghargai mereka yang usianya lebih tua daripada diri kita.
Contoh kedua, saudara-saudara, adalah misalnya ketika bicara menghargai makanan sebagai berkat yang Tuhan berikan, yang kita peroleh melalui jerih lelah kita di dalam bekerja. Saudara, pada waktu kita bicara menghargai makanan, ya, banyak orang tua suka menasihati anaknya, jangan buang-buang makanan, hargai makanan yang ada di piringmu. Saudara, menghargai makanan artinya kita menyadari bahwa makanan yang kita makan yang ada di atas piring kita itu tidak diperoleh dengan begitu saja. Makanan itu kita peroleh lewat usaha dan kerja keras yang kita lakukan setiap hari, dan karena itu kita melihat ada nilai pada makanan yang ada di atas piring kita itu. Karena kita melihat makanan itu bernilai, maka saudara-saudara kita akan menghargai, kita akan bisa mengapresiasi setiap makanan yang kita miliki dan tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi pendek kata, menghargai artinya melihat dan menyadari ada nilai pada diri seseorang atau pada sesuatu, dan kemudian karenanya kita akan menghormati orang atau sesuatu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menghargai merupakan sikap yang harus terus kita pelajari sampai hari ini, supaya saudara dan saya dapat memiliki dan mempraktekkannya dengan lebih baik lagi. Saudara, tidak jarang di mana dalam hidup ini kita dengan mudah bisa mendapatkan, dan kita dengan mudah bisa memiliki apa yang saudara dan saya miliki hari ini. Seringkali kondisi semacam itu membuat kita meremehkan. Kita tidak mampu menghargai apa yang ada di dalam tangan kita yang kita miliki itu. Atau di dalam bahasa Inggris seringkali disebut take for granted. Kita seringkali hanya menganggap remeh apa yang kita miliki. Kita tidak bisa menghargai apa yang kita punya yang ada di dalam tangan kita pada hari ini. Saudara, menghargai sesungguhnya adalah sikap Kristiani. Pada waktu kita bicara menghargai, di dalamnya itu kita belajar untuk bersikap secara proper, secara pantas. Jadi kalau kita menghargai orang lain, artinya kita menyikapi atau bersikap secara pantas kepada orang itu, karena memang dia pantas mendapatkan perlakuan itu. Kalau kita bicara menghargai sesuatu karena memang itu pantas dihargai. Misalnya kalau tadi kita bicara makanan, itu pantas dihargai karena banyak orang tidak punya kesempatan seperti yang saudara dan saya punya. Saudara, di dalam menghargai bukan hanya bersikap pantas, tetapi juga ada sikap adil. Ada sikap fair di situ. Ketika kita bicara menghargai orang lain, kita bersikap fair kepada dia karena memang dia layak untuk mendapatkan apa yang kita lakukan kepadanya. Karena memang dia pantas untuk mendapatkan itu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bicara membaca sebuah kisah. Saya percaya kisah ini mungkin sudah saudara baca berulang-ulang. Kisah mengenai Raja Persia yang bernama Ahasweros. Seorang raja yang punya kekuasaan dan kejayaan yang amat besar, yang dicatat di dalam Alkitab. Wilayah kekuasaannya itu meliputi benua Asia sampai ke Afrika. Mulai dari India, saudara-saudara, itu dicatat saudara-saudara sampai ke Afrika. Dan wilayah kekuasaannya itu terdiri dari 127 daerah yang dikuasai. Wah, ini sebuah imperium, sebuah kerajaan yang sangat besar, yang sangat megah, yang dimiliki oleh Ahasweros. Saudara, satu hari raja mengadakan perjamuan. Tujuannya adalah satu, memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya kepada para tamu. Karena itu saudara-saudara, diundanglah semua pembesar-pembesar dari semua wilayah kekuasaannya. Pegawai-pegawai, para bangsawan, tentara Persia, tentara Media, semuanya diundang saudara-saudara, hadir dalam perjamuan besar-besaran yang diadakan selama 180 hari. Saudara bayangkan 180 hari itu berarti pestanya berlangsung selama setengah tahun. 6 bulan.
Bahkan belum cukup 180, saudara-saudara, masih ditambah lagi 7 hari tambahan. Dan kali ini bukan hanya para tamu terhormat, tetapi 7 hari itu seluruh rakyat yang ada di Puri Susan, di Benteng Susan, semuanya juga diundang. Oh saudara-saudara, kita nggak bisa bayangkan betapa meriahnya pesta yang berlangsung selama 6 bulan lebih itu. Perjamuan selama 187 hari itu. Di dalamnya saudara-saudara semua properti kerajaan dipamerkan. Harta benda kekayaan dipertontonkan kepada para tamu. Bahkan makanan dan minuman secara melimpah. Saudara perhatikan tadi bacaan yang saya lakukan, sampai orang semuanya puas minum, tidak ada batasnya. Artinya makanan dan minuman itu dihidangkan untuk tamu dan seluruh rakyat dengan tidak ada batasnya. Saudara, di tengah perjamuan di mana semua orang puas makan dan juga minum, termasuk raja yang dicatat di dalam Alkitab, raja pada waktu itu, pada hari itu dia merasa hatinya begitu gembira karena dia puas minum anggur. Lalu kemudian raja menyuruh untuk memanggil Wasti. Ratunya yang Alkitab catat cantik dan elok rupanya. Saudara, raja menyuruh untuk memanggil Wasti ratunya untuk datang dengan maksud supaya raja bisa memamerkan kecantikan ratunya kepada para tamu. Raja bisa memperlihatkan keelokan ratunya kepada para pembesar, para bangsawan, dan juga rakyat. Saudara, beberapa penafsir Alkitab menyimpulkan bahwa pesta yang digelar khususnya selama 7 hari terakhir itu dilakukan secara terpisah berdasarkan gender. Dari mana para penafsir Alkitab bisa menarik kesimpulan itu? Karena di ayat ke-9 dicatat saudara-saudara bahwa Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bagi perempuan di dalam istana. Maka logikanya saudara-saudara, kalau para perempuan berkumpul bersama dengan ratu, maka tamu laki-laki dari daerah-daerah asing dan rakyat laki-laki itu berkumpul bersama dengan raja, dikatakan di taman istana raja. Saudara-saudara, raja bermaksud sekali lagi untuk memperlihatkan bahwa istrinya itu cantik, bahwa ratunya itu elok, supaya tamu-tamu bisa terkagum dan rakyat juga terkagum. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa pesta itu dilakukan berdasarkan gender, berarti raja ingin memperlihatkan kecantikan sang ratu itu khususnya kepada para tamu laki-laki. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Alkitab mencatat, Wasti menolak titah raja yang memanggilnya. Sebuah respon dari sang ratu yang membangkitkan kemarahan raja. Raja begitu geram, yang akhirnya saudara-saudara dia mengeluarkan satu titah yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan dibatalkan oleh apapun. Titahnya berkata, Wasti dilarang untuk menghadap raja, dan kemudian kedudukannya sebagai ratu akan diberikan kepada orang lain. Saudara, dari respons yang ditunjukkan oleh Raja Ahasveros ini, kita melihat ada 2 sikap Ahasveros, di mana dia tidak mampu atau dia tidak memiliki sikap untuk menghargai. Hal yang pertama-tama, apa yang tidak dimiliki oleh Ahasveros adalah tentang menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain. Saudara, kisah ini, kerajaan Persia itu terletak atau dilatar belakangi oleh budaya Timur Tengah. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, bangsa atau kerajaan di Middle East itu selalu berbudaya patriarkal, yaitu di mana laki-laki itu selalu memegang kekuasaan dan otoritas utama dalam struktur sosial, termasuk di dalam keluarga.
Laki-laki itu pemegang kekuasaan utama. Dan karena laki-laki pemegang kekuasaan utama, karenanya menempatkan perempuan selalu pada posisi subordinate atau posisi inferior. Jadi laki-laki lebih tinggi, perempuan dianggap lebih rendah. Nah, dalam budaya semacam itu, saudara-saudara, Ahasveros, kita ingat dia raja, dia pemimpin, dan dia juga laki-laki. Karenanya saudara-saudara, tentu saja Ahasveros punya kekuasaan untuk memberi perintah. Apalagi perintah itu ditujukan kepada perempuan. Dan perempuan itu tentu mestinya harus menuruti apa yang diperintahkan oleh laki-laki. Apalagi laki-laki ini adalah seorang raja. Yang menarik saudara-saudara adalah begini. Kenapa Ratu Wasti ini berani menolak titah raja dalam budaya patriarkal yang sangat kuat itu? Saya yakin saudara-saudara, Wasti sadar culture tempat di mana dia tinggal dan hidup itu adalah culture di mana perempuan harus manut kepada laki-laki. Tapi kenapa saudara-saudara, dia yang seorang perempuan itu berani menentang laki-laki? Kenapa dia yang adalah ratu itu berani melawan perintah raja? Saudara, kalau kita pikir baik-baik, pasti ada yang menyebabkannya. Saudara, banyak penafsir Alkitab menyatakan, Wasti tidak akan berani menolak perintah raja jikalau apa yang raja perintahkan itu tidak melampaui batas-batas etis atau batas-batas kepantasan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kenapa Wasti berani menolak? Karena apa yang raja perintahkan itu sudah berada di luar batas kepatutan. Apa yang raja perintahkan itu sudah berada di luar batas-batas etika. Saudara, di satu sisi memang benar yang memberi perintah adalah seorang raja dan dia adalah laki-laki. Dan di dalam budaya patriarkal memang dia harus dihormati dan dia harus ditaati. Tetapi saudara-saudara, mempertontonkan kemolekan dan kecantikan dirinya sebagai seorang perempuan di mata para tamu yang notabene adalah orang asing dan rakyat laki-laki yang bukan suaminya. Itu adalah hal yang merendahkan martabat dan harga diri Wasti sebagai seorang perempuan. Saudara, di dalam persiapan saya membaca beberapa penafsir melakukan atau memberikan komentar terhadap bagian ini. Banyak penafsir Alkitab menghubungkan bahwa perintah raja supaya ratu memamerkan kecantikannya bukan hanya sekedar buka cadarnya lalu kasih lihat mukanya yang manis itu. Bukan hanya itu. Tetapi mempertontonkan atau memamerkan kecantikannya itu terkait dengan tindakan seksual yang secara eksplisit dilakukan untuk menghibur dan memuaskan para tamu. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Wasti harus menjadi seperti seorang perempuan yang menghibur, mengentertain para tamu. Dia seperti seorang escort yang harus menemani para tamunya sambil puas makan dan minum dan merasa puas bahkan dengan melihat tubuhnya. Dan tentu saja apa yang diminta oleh raja itu ditolak mentah-mentah dalam integritas sang ratu. Sekalipun konsekuensinya adalah bahwa dia harus kehilangan kedudukannya sebagai seorang ratu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang gagal disadari oleh Ahasveros? Kita tadi melihat Alkitab mencatat bahwa pada saat dia meminta permintaan supaya ratunya datang menghadap, Ahasveros pada waktu itu sedang minum anggur. Beberapa penafsir Alkitab juga sangat yakin bahwa Ahasveros pada waktu itu sedang dalam kondisi mabuk. Apa yang tidak disadari oleh Ahasveros yang sedang mabuk tentang sang ratu adalah batas kepatutan, batas kepantasan,
martabat, harga diri, dan perasaan seorang perempuan. Bagi Ahasweros, saudara-saudara, dalam kondisi mabuk itu, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan akhirnya dia mengambil keputusan secara impulsif, secara gegabah. Dicatat saudara-saudara bahwa bahwa Wasti tidak diperkenankan untuk datang menghadap dan kedudukannya sebagai ratu akan diberikan kepada orang lain. Saudara, kalau kita baca pasal 2, ya, kalau Bapak Ibu nanti di rumah melihat Ester pasal 2 ayat 1. Di situ dikatakan begini, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Pasal 2 ayat 1 mau mengatakan bahwa raja, dan konotasi dari ayat ini mau menyatakan bahwa raja menyesal. Kenapa dia menyingkirkan sang ratu? Tetapi saudara-saudara, waktu sudah berlalu. Semua sudah terlambat. Bahkan sang ratu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia menolak panggilan dari Tuan Raja. Yang hanya diperhatikan oleh Ahasweros hanyalah dirinya dan kekuasaannya yang ingin dipamerkan di hadapan banyak orang. Bahkan istrinya sendiri laksana salah satu properti yang dimiliki, yang juga harus dipamerkan kepada banyak orang, sekalipun dengan cara yang tidak senonoh. Dan yang hanya didengarkan oleh Ahasweros adalah perkataan para penasehatnya. Tetapi nasi sudah jadi bubur, Wasti sudah pergi. Saudara, berangkat dari apa yang dilakukan oleh Ahasweros terhadap Wasti, kita belajar tentang apa artinya menghargai orang lain. Kita belajar tentang melihat bahwa ada nilai yang ada pada diri orang lain, dan karenanya saudara-saudara, kita harus bisa respect dan bisa bersikap apresiatif pada orang lain. Saudara, mungkin di sepanjang tahun yang lalu ada banyak kali kita gagal untuk melakukan hal ini. Karena kita tidak melihat nilai pada diri orang lain, kita mengabaikannya, kita tidak mempedulikannya, atau kita bisa bertindak semena-mena kepada dia. Misalnya saudara-saudara, coba kita refleksi bersama, kita sebagai anak misalnya. Pada waktu kita tidak bisa atau tidak mampu melihat value atau nilai pada diri orang tua kita dan pada nasihat-nasihat yang dia ucapkan. Pada waktu kita tidak mampu melihat nilai pada orang tua kita yang menasehati kita itu, maka gampang sekali akhirnya kita mengabaikan dan meremehkan mereka. Udahlah berisik cerewet tahu, bosen. Saudara, padahal orang tua kita itu dihadirkan Tuhan, dan Tuhan bisa pakai mereka untuk mengingatkan kita. Tapi persoalannya adalah pada waktu kita tidak bisa melihat ada nilai pada diri orang tua kita, ada nilai pada apa yang mereka katakan kepada kita, maka akhirnya adalah kita tidak bisa respect. Yang terjadi adalah kita mengabaikan, kita meremehkan mereka. Saudara, bukan hanya anak terhadap orang tua, tetapi juga suami istri terhadap pasangannya. Bapak Ibu, ngomong-ngomong 2026 ini tahun keberapa saudara sudah menikah? Kalau saudara sudah menikah lebih dari 10 atau 20 tahun, yang seringkali terjadi pada banyak pasangan adalah waktu membuat kita tidak bisa respect kepada pasangan kita. Kita tidak lagi bisa melihat ada nilai pada pasangan kita yang Tuhan taruh di samping kita itu. Dan karenanya kita tidak bisa menghargai dia.
Karenanya kita bisa melakukan dan tega melakukan sesuatu yang menyakiti perasaannya. Karena kita tidak lagi melihat ada sesuatu nilai yang indah yang ada di dalam diri pasangan kita itu. Atau bahkan kalau orang sampai berselingkuh, saudara-saudara, dia tega mengkhianati hubungannya dengan pasangannya karena dia tidak lagi bisa melihat pasangannya itu berharga, bernilai. Sementara yang lain, yang edisi terbaru itu lebih bernilai dan berharga. Saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Saya akan bacakan ayat ini, nasihat dari Pengkhotbah berkata begini. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Hidup yang sia-sia dalam konteks pasal 9 ini memang bicara tentang kematian, tentang waktu. Dan Pengkhotbah mengatakan nikmatilah hidup dengan istrimu, dengan pasanganmu dalam hidupmu yang sementara itu. Saudara, mungkin kita tidak bisa menghargai pasangan kita hari ini. Kita tidak lagi bisa melihat bahwa dia sungguh berharga Tuhan tempatkan buat kita. Kita tidak lagi menganggapnya istimewa dan karenanya kita bisa memperlakukan pasangan kita seenaknya. Sampai mungkin ketika Tuhan panggil dia lebih dulu, kita menyesal. Tapi menyesal juga tidak ada gunanya. Sama seperti Ahasveros dikatakan, terkenanglah dia kepada Wasti. Terkenanglah kepada apa yang dijatuhkannya kepada ratunya itu. Tapi sudah lewat. Sudah percuma. Saudara-saudara, juga dalam hidup kita, misalnya di dalam relasi kuasa. Relasi tuan hamba, relasi majikan karyawan, relasi atasan bawahan. Seringkali karena dibutakan oleh kekuasaan, kita tidak lagi bisa melihat nilai pada karyawan atau pada orang yang bekerja kepada kita. Dan karenanya kita tidak bisa menghargai mereka dan kita bisa memperlakukan mereka semena-mena, seenak udel kita sendiri. Satu kali saya diundang makan ke rumah jemaat. Makannya bukan di restoran, di rumah. Saudara, ini kehormatan ya, diundang masuk sampai ke ruang makan seorang tuan rumah itu ruang yang sangat private. Dan saya merasa terhormat sekali bisa diundang sampai ke ruang makannya. Saudara, kami berdoa, lalu kami makan, lalu ngobrol-ngobrol. Sesudah makan, saudara-saudara, dan makanan itu tinggal sedikit di atas piring. Tiba-tiba sang tuan rumah memanggil ART-nya. Bo, sini, bawa piring kamu. Lalu ART-nya yang sudah lanjut itu datang membawa piring. Tuan rumahnya nyendokin nasi. Lalu ada sisa-sisa sayur, lalu ada ayam, sebetulnya lebih pantas disebut tulang ayam daripada ayam, lalu ditambahkanlah ke atas nasi itu. Nih, makan. Saudara, memang dia pembantu rumah tangga. Memang dia bekerja, mungkin dia nggak sekolah. Tetapi dalam hati saya, kok memperlakukan manusia sama dengan memperlakukan Blackie. Si Blackie itu. Kita dalam relasi kuasa, seringkali saudara-saudara tidak bisa belajar untuk menghormati orang lain. Termasuk saudara-saudara dalam relasi kita dengan orang-orang lain, misalnya ada teman kita, ada rekan sepelayanan, ada rekan kerja. Saudara, sudah banyak kali kita mungkin didapati di tahun-tahun yang lalu itu tidak bisa menghargai. Baik itu dengan sikap kita, dengan perkataan kita, atau lewat tindakan-tindakan kita.
Karena itu saudara-saudara, di awal tahun yang baru ini menurut saya belum terlambat karena ini masih minggu kedua. Ayo kita belajar hal yang sebetulnya sangat sederhana tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Belajar menghargai orang lain. Belajar menghargai suami, ibu-ibu. Belajar menghargai istri, bapak-bapak. Belajar menghargai papa mama. Belajar menghargai anak-anak. Belajar menghargai teman-teman. Karena apa? Karena hidup pasti akan berbeda jika mereka tidak ada. Kalau boleh dilakukan interview kepada Ahasweros setelah pasal 2 ayat 1. Baginda Raja, apa komen Anda setelah ratu pergi? Pasti dia akan jawab, hidup terasa berbeda ketika dia tidak ada. Saudara, ayo kita belajar menghargai orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang gagal untuk disadari oleh Ahasweros atau dipelajari oleh Ahasweros adalah tentang menghargai waktu atau menghargai kesempatan. Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu buka Ester pasal 1 di ayat 1 dan ayat 3. Ester pasal 1 di ayat 1 dan ayat 3. Saudara, perikop ini oleh penulis kitab Ester ini dimulai dengan keterangan tentang waktu. Kalau saudara tidak percaya, lihat di ayat 1. Pada zaman Ahasweros. Lalu di ayat 3. Pada tahun ketiga. Saudara, penulis kitab Ester ini bicara tentang waktu yang disebut sebagai kronos. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kronos itu menunjuk pada waktu yang terukur secara kuantitatif. Ya. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, yang berjalan terus secara linear dan maju, itu disebut kronos. Jadi saudara dan saya hari ini sedang menjalani hidup secara kronologis. Artinya kita berjalan dalam waktu yang sedang berjalan maju. Tetapi saudara-saudara, kisah mengenai Ahasweros ini menurut saya bukan hanya bicara tentang kronologi waktu, tetapi juga tentang kairos. Kairos artinya itu adalah kesempatan. Kairos itu artinya momentum. Saudara, di dalam kronos, di dalam waktu yang sedang berjalan ini, bisa datang kairos. Bisa datang kesempatan atau momentum. Yang mungkin saudara-saudara hanya muncul satu kali dan tidak akan pernah datang kembali sampai kita mati. Karena itu saudara-saudara, yang penting untuk kita lakukan di dalam kronologi hidup kita ini adalah bagaimana kita menangkap setiap kairos yang datang di dalam kronos. Menangkap setiap momentum yang datang di dalam waktu yang sedang berjalan ini. Nah, Bapak Ibu, menarik karena di dalam cerita mengenai Raja Ahasweros, fokus dari Ahasweros hanyalah tentang waktu. Kronos. Dia sudah berpesta 6 bulan. Dan dia rasa belum cukup untuk memamerkan kekayaannya. 6 bulan, setengah tahun, saudara-saudara, mana ada orang pesta setengah tahun. Tapi buat Ahasweros ternyata setengah tahun belum cukup. Tambah lagi 7 hari. Sampai jumlahnya adalah 187 hari. Untuk memamerkan segala kekayaan, kejayaan kerajaannya. Dia hanya fokus kepada waktu yang kurang. Kurang waktu. Tambah lagi untuk memamerkan semua properti milikku ini. Tapi ironisnya dalam kronos itu, dia melepaskan sebuah kairos. Sebuah kairos yang datang dalam hidupnya, yaitu kehadiran seorang perempuan, women with integrity. Seorang perempuan yang punya integritas. Ternyata matanya hanya dibutakan untuk melihat kekayaan yang fana. Menurut saya kekayaan yang paling berharga yang dimiliki oleh Ahasweros
bukan uang, bukan harta bendanya, bukan tahtanya. Tapi harta yang paling berharga yang dimiliki oleh laki-laki itu adalah seorang yang mengerti dengan benar apa artinya menjadi pendamping raja yang baik. Tapi itu lepas. Sampai kisah tentang Wasti ditutup pada pasal 2 ayat 1. Mari kita perhatikan pasal 2 ayat 1. Kalau saudara perhatikan pasal 2 ayat 1 juga bicara tentang Kronos. Di mana letaknya? Di sini. Sesudah, kata itu ya. Sesudah. Ini bicara tentang sesuatu yang sudah lewat. Kalau ini di dalam bahasa Inggris pasti ditulis dalam bentuk past tense ya. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasweros telah surut, saudara-saudara, narasi ini kembali ditutup oleh Kronos. Diawali dengan Kronos, ditutup dengan Kronos, di tengah-tengahnya ada Kairos datang, tetapi Kairos itu justru dilepaskan. Saudara, kalau saudara sadar di tahun yang lalu, saudara dan saya hidup dan sudah melewati tahun 2025 secara kronologis. Mungkin tahun lalu itu ada banyak Kairos. Saya nggak tahu. Tapi mungkin ada banyak Kairos dan ternyata saudara mungkin sudah banyak kali juga melewatkan atau membuang dan melepas pergi Kairos-Kairos itu. Jangan-jangan saudara-saudara di tahun 2025 ada kesempatan atau Kairos terkait dengan bagaimana kerohanian kita bisa bertumbuh tetapi kita lewatkan. Berapa banyak mungkin pembinaan-pembinaan atau acara-acara yang disediakan yang memfasilitasi pertumbuhan iman saudara ternyata di tahun lalu sudah kita lewatkan. Atau misalnya ini bicara tentang pelayanan. Kan kalau di gereja, menurut saya di gereja manapun sama. Ya. Semua pelayan keluhan dari pemimpin-pemimpin dan rohaniwan-rohaniwan gereja sama. Pelayanan itu 4L. Apa saudara? Lu lagi gitu ya. Artinya susah sekali diminta untuk jemaat berbagian dalam pelayanan. Mungkin kesempatan itu datang tahun lalu. Dan saudara dengan yakin berkata, maaf, yang lain saja. Saya belum sempat. Saudara, apakah Anda yakin tahun ini Kairos yang sama akan datang? Apakah Anda yakin bahwa umur dan kesempatan dan kesehatan kita cukup untuk membuat kita bisa mengambil Kairos ini di tahun 2026? Banyak orang tidak punya kesempatan itu lagi. Ada mungkin Kairos-Kairos kita lewatkan tentang keluarga kita. Tentang waktu bersama anak-anak. Tentang bagaimana berbicara heart to heart dengan anak-anak. Tapi kita mungkin melewatkan sampai kemudian kita sadar bahwa anak-anak sekarang sudah gede. Udah punya acaranya sendiri. Udah punya urusannya sendiri. Dan tidak ada lagi waktu buat kita untuk bicara heart to heart. Menanamkan sesuatu prinsip yang penting sebelum kita mati. Tapi tiba-tiba susah sekali mengumpulkan anak-anak di umur sekarang, umurnya sudah remaja. Ada acara dengan teman, ada acara di sekolah, ada acara dengan les, ada acara ini itu. Dan kita tidak punya kesempatan, kita tidak punya Kairos itu untuk kita tangkap. Tapi kalau saudara dan saya hanya menyesali apa yang sudah lewat di tahun lalu, gak ada guna. Karena penyesalan gak akan membawa kita kembali lagi ke tahun 2025. Karena itu saudara-saudara di awal tahun yang baru ini, satu ajakan melalui perenungan firman Tuhan. Belajar menghargai kesempatan. Dan hidup ini adalah kesempatan. Kan ada lagunya. Ya.
Hidup ini adalah kesempatan. Belajar menghargai kesempatan. Kalau ada kesempatan, jangan lewatkan itu. Dan Ahasveros sudah menjadi contoh orang yang hanya bisa menyesali kesempatan yang sudah pergi. Tetapi dia tidak akan pernah memilikinya kembali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menutup khotbah pada hari ini dengan satu bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, ayat itu berbunyi begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Alkitab berbahasa Inggris, kalimat itu berbunyi making the most. Jadi yang paling baik itu, the most of every opportunity. Making the most of every opportunity yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih karena di awal tahun yang baru ini Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus belajar menghargai. Belajar menghargai orang lain, belajar menghargai orang tua kami, belajar menghargai suami, istri kami, belajar menghargai orang-orang yang Tuhan taruh di sisi hidup kami. Dan kami juga belajar untuk menghargai kesempatan yang datang di dalam waktu hidup ini. Tuhan, kalau tahun 2025, Engkau Allah yang melihat bagaimana kami hidup, bagaimana sikap, bagaimana kami memperlakukan orang lain, dan bagaimana kami bersikap dan memperlakukan waktu dan kesempatan. Maka ajarilah kami tahun yang baru ini Tuhan, agar kami belajar menghargai setiap orang, dan belajar menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.